Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nur Amalia, kelas 10 MIA 3. Di sini saya akan menjelaskan mid mapping saya yang berjudul Wawasan Nusantara dalam konteks NKRI. Baiklah, yang pertama yaitu bagian A, wawasan Nusantara. Definisi wawasan Nusantara. Wawasan berasal dari kata wawas atau bahasa Jawa yang berarti pandangan, tinjauan, dan penglihatan indrawi. Jadi, wawasan adalah pandangan, tinjauan, penglihatan, tanggap indrawi. Wawasan berarti pula cara pandang dan cara melihat. Nusantara berasal dari kata nusa dan antara. Nusa artinya pulau atau kesatuan kepulauan yang terletak antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, dan dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Berdasarkan pengertian modern, kata Nusantara digunakan sebagai pengganti nama Indonesia. Definisi wawasan Nusantara menurut beberapa para ahli. Yang pertama yaitu Profesor Wan Usman. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenal diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Yang kedua, GBHN 1998. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya. Yang ketiga yaitu kelompok kerja. Wawasan Nusantara untuk disusulkan menjadi TAP MPR yang dibuat Lemhanas tahun 1999, yaitu cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis. Kesimpulan definisi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan bentuk geografinya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pelaksanaannya, wawasan Nusantara mengutamakan kesatuan wilayah dan menghargai kebinekaan untuk mencapai tujuan nasional. Hakikat wawasan Nusantara. Hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan Nusantara atau nasional dalam pengertian cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup Nusantara dan demi kepentingan nasional. Berarti setiap warga negara, bangsa, dan aparatur negara harus berpikir, bersikap, dan bertindak secara utuh menyeluruh dalam lingkup dan demi kepentingan bangsa. Asas wawasan Nusantara. Yang pertama yaitu kepentingan bersama, yang kedua asas keadilan, yang ketiga asas kejujuran, yang keempat asas solidaritas, yang kelima asas kerjasama, dan yang keenam asas kesetiaan. Bagian B. Kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara. Kedudukan wawasan Nusantara. Dalam sebuah paradigma nasional, wawasan Nusantara ini mempunyai kedudukan yang sangat penting, yaitu yang pertama, Pancasila sebagai sebuah falsafah ideologi bangsa dan juga dijadikan dasar negara sebagai sebuah landasan ideal. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 menjadi landasan konstitusional. Yang ketiga, wawasan Nusantara menjadi sebuah visi nasional yang menjadi landasan visional. Yang keempat, ketahanan nasional dijadikan sebagai sebuah konsepsi nasional yang dijadikan landasan konsepsional. Dan yang terakhir, GBHN atau Garis Besar Haluan Negara dijadikan sebagai politik serta strategi nasional yang menjadi landasan dalam memberikan kebijakan dasar nasional sehingga disebut sebagai landasan operasional. Fungsi wawasan Nusantara dan tujuan wawasan Nusantara. Fungsi dari wawasan Nusantara diantaranya adalah digunakan sebagai konsepsi dalam ketahanan nasional, baik itu konsepsi pembangunan, konsepsi pertahanan, maupun konsepsi keamanan dan konsepsi kewilayahan. Wawasan Nusantara mempunyai tujuan yang sangat mulia, di mana adanya wawasan Nusantara ini diharapkan dapat mewujudkan sikap nasionalisme yang tinggi dalam segala bidang kehidupan masyarakat Indonesia dengan tetap mengutamakan dan memfokuskan diri pada kepentingan nasional dibandingkan kepentingan perorangan atau pribadi, kepentingan kelompok, kepentingan suku bangsa, ataupun kedaerahan.
Bagian C. Aspek Trigatra dan Pancagatra dalam wawasan Nusantara. Aspek Trigatra. Trigatra adalah aspek-aspek suatu negara yang memang sudah melekat pada negara itu dan tidak pernah sama spesifikasinya untuk setiap negara. Trigatra mengandung unsur-unsur alamiah yang bersifat relatif, tetap, atau statis. Aspek-aspek Trigatra meliputi geografi, kekayaan alam, dan kependudukan. Aspek Pancagatra. Pancagatra adalah aspek-aspek kehidupan nasional yang menyangkut kehidupan dan pergaulan hidup manusia dalam bermasyarakat dan bernegara dengan ikatan-ikatan, aturan-aturan, dan norma-norma tertentu. Aspek-aspek Pancagatra meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Yang terakhir yaitu bagian D. Peran serta warga negara mendukung implementasi wawasan Nusantara. Yang pertama yaitu bidang politik, yang kedua bidang ekonomi, yang ketiga bidang sosial, dan yang terakhir bidang pertahanan dan keamanan. Itulah tadi penjelasan singkat mengenai wawasan Nusantara dalam konteks NKRI. Terima kasih.